oleh Mesir. Nah, di video kali ini kita akan fokus pada proses pengakuan kedaulatan Indonesia oleh Mesir. Jadi sejak awal kemerdekaan, sebenarnya mahasiswa Indonesia itu sudah menggalang dukungan gitu ya bagi kemerdekaan Indonesia di Mesir. Tapi baru tanggal 22 Maret 1946, Mesir mengakui Indonesia secara de facto. Lalu pada 10 Juni 1947, Mesir kemudian mengakui Indonesia secara de jure. Apa perbedaan de facto dan de jure? Kan bisa cek video sebelumnya. Nah, di video kali ini kita akan fokus nih apa yang terjadi pada rentang waktu ini gitu. Video kali ini gitu ya, fokus pembahasan kita hanya ada di 2 poin utama gitu ya, nggak banyak-banyak. Pertama, tentu kita harus kenalan dulu gitu ya dengan tokoh maupun organisasi apa aja sih yang terlibat atau berkontribusi besar terhadap proses pengakuan kedaulatan Indonesia oleh Mesir. Nah, kemudian juga peristiwa apa aja sih yang mendahului gitu ya, baik itu pengakuan de facto maupun pengakuan de jure gitu. Jadi di sini terkait dengan peristiwa penting gitu. Dan poin kedua itu di sini kita akan bahas bagaimana prosesnya, yaitu dari awal mulanya gitu ya, Mesir memberikan dukungan sampai akhir kemudian Mesir mengakui Indonesia secara de jure. Di sini kita akan bahas apa? Kita akan bahas proses secara kronologis gitu. Jadi nggak akan banyak-banyak, kita akan fokus pada 2 poin penting ini aja. Nah, pertama-tama kita akan kenalan secara singkat dulu nih, siapa tokoh atau organisasi yang terlibat dalam proses pengakuan kedaulatan oleh Mesir. Nah, yang pertama, yang paling banyak berkontribusi gitu ya untuk menggalang dukungan tentu aja di mana-mana gitu ya, agen perubahan gitu, yaitu mahasiswa atau pemuda Indonesia yang sedang belajar di Mesir gitu ya. Seperti yang udah disinggung sebelumnya, mahasiswa Indonesia ini menjalin hubungan gitu ya dengan satu organisasi pergerakan yang cukup kuat di Mesir, yaitu Ikhwanul Muslimin. Nah, Ikhwanul Muslimin ini kemudian yang akan memberi atau membuka jalan bagi propaganda kemerdekaan Indonesia di Mesir. Oke, itu pihak pertama. Kemudian pihak kedua atau tokoh kedua atau organisasi kedua, tentu aja di sini ada IM atau Ikhwanul Muslimin yang dipimpin oleh Hasan Al-Banna. Nah, organisasi ini nih memberikan kesempatan bagi mahasiswa Indonesia untuk menerbitkan tulisan gitu ya. Menerbitkan tulisan di mana? Tulisan di surat kabar milik mereka gitu. Jadi dengan surat kabar itu Indonesia menyampaikan berita kemerdekaan ke seluruh negara-negara Arab dan negara-negara Afrika juga gitu. Nah, yang ketiga ini dari pihak pemerintah Indonesia, ada namanya Panitia Pusat gitu ya. Nah, Panitia Pusat ini dipimpin oleh siapa? Oleh Agus Salim atau Haji Agus Salim gitu. Nah, Haji Agus Salim ini nanti akan memimpin misi diplomatik ke Mesirnya langsung gitu. Nanti akan kita bahas gitu. Kemudian peristiwa-peristiwa apa sih yang mendahului gitu proses pengakuan kedaulatan? Ini secara de facto dulu ya kita ngomongin ya. Nah, pertama itu ada gelombang dukungan gitu ya. Jadi ketika berita tentang kemerdekaan Indonesia itu muncul di Mesir, itu reaksi pertama dari rakyat Mesir adalah tentu mendukung gitu. Mereka bahkan melakukan demonstrasi di depan gedung kedutaan Belanda gitu. Mereka melakukan takbir akbar, pokoknya merayakan lah, intinya mendukung gitu ya, menunjukkan dukungan. Nah, kemudian yang kedua itu apa? Nah, yang kedua ini dibentuk satu panitia komite ya, panitia komite pembela Indonesia. Ini ada nama bahasa Arabnya tapi agak tricky ya. Namanya kita tulisin aja lah kayak ya. Lajnatut Difai'an. Nah, Lajnatut Difai'an Indonesia, ada Indonesianya di sini gitu. Nah, panitia ini itu didukung oleh satu partai politik paling besar di Mesir ketika itu gitu. Jadi dukungan oleh Mesir tuh sangat serius gitu ya, dibuktikan dengan pembentukan panitia ini. Kemudian yang ketiga itu apa? Nah, yang ketiga tentu aja ada pengakuan de jure oleh de facto dulu ya,
Nah, ini pengakuan de facto oleh pemerintah Mesir pada tanggal 22 Juni 1946 gitu. Nah,